Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, everyone. And this opportunity, Miss want to explain to you about contact languages, structural consequences of social factors. Jadi di bagian kelima dari buku Wardorf and Fuller itu adalah membahas tentang bahasa kontak, konsekuensi struktural dari faktor sosial. Nah, di bagian ini fokusnya adalah kepada apa yang terjadi secara struktural pada bahasa ketika bahasa-bahasa tersebut saling bersentuhan dalam situasi sosial tertentu. Let's check the explanations. Why do new languages emerge? Kira-kira kenapa ada bahasa baru? Selalu ada bahasa baru ya. When two or more groups of people who don't share a common language meet, they have to communicate. This can happen due to trade, colonizations, or migrations. From these situations, contact languages with unique rules emerge. We will discuss three types of contact languages here: lingua francas, pidgins, and creoles. Nah, tadi kan pertanyaannya kenapa kok ada bahasa baru? Nah, jadi ketika dua atau lebih kelompok yang tidak punya bahasa bertemu, mereka harus berkomunikasi. Nah, kondisi ini bisa terjadi karena apa? Pertama karena adanya trade, perdagangan. Kemudian ada colonizations, ya, penjajahan. Kita kan penjajahan Belanda ini, negara kita. Nah, dari penjajahan Belanda itu timbullah bahasa yang muncul dari bahasa yang ada di Indonesia sendiri dan bahasa yang dibawa oleh Belanda. Tuh. Dan juga migrations. Adanya migrasi ini juga bisa kita bahas di pertemuan pertama kita ya. Migrasi juga akan memunculkan bahasa baru. Nah, dari sinilah muncul bahasa-bahasa kontak. Nah, kalau kemarin kan di pertemuan kemarin kita bahasnya di language in context, bahasa-bahasa di dalam konteks. Sekarang contact language. Contact language ini pembahasannya language itu pembahasannya beda lagi. Nah, di bab ini kita akan membahas 3 jenis bahasa kontak. Yang pertama adalah lingua franca. Ini lingua franca ini rasa kita udah sering dengar ini ya. Kemudian yang ini agak asing adalah pidgins and creoles. Oke, ayo kita bahas ini di video ini. The first we will discuss about lingua franca. Ya, yang pertama yang kita bahas adalah lingua franca, a communication bridge. Jadi lingua franca itu juga disebut sebagai jembatan komunikasi. Kenapa dia jembatan komunikasi? So first, what is a lingua franca? Apa itu lingua franca? Kalau kita lihat di bukunya Wardorf itu, menurut Wardorf, definisi dari lingua franca itu adalah language used as a bridge for communication between people who do not have the same native language. It can be an existing language or one created for that purpose. Nah, jadi lingua franca itu adalah franca ya, bahasa yang digunakan sebagai jembatan komunikasi oleh orang-orang yang tidak memiliki bahasa ibu yang sama. Bahasa ini bisa jadi bahasa yang sudah ada atau bahasa yang diciptakan untuk tujuan tertentu gitu ya. Main purpose of lingua franca are trade, diplomacy, or business matters. Jadi tujuan utamanya penggunaan lingua franca ini adalah perdagangan, diplomasi, atau urusan bisnis. Nah, coba kita lihat contohnya sini. Ada bisa berikan contohnya real world examples-nya adalah English. Nah, bahasa Inggris ini adalah ya merupakan bahasa lingua franca. Kenapa dia lingua franca? Nah, di sini bisa berikan contohnya a businessman from Korea and a businessman from Spain meet in China. They use English to do business.
Here, English serves as the global lingua franca. Jadi ada seorang pengusaha dari Korea gitu ya, dan Spanyol bertemu di Cina. Mungkin membahas tentang urusan bisnis. Nah, mereka pakai bahasa Inggris untuk berbisnis itu, berbicara. Kenapa? Karena mereka bahasa ibunya tidak sama. Kalau misalnya yang bisnismen dari Korea pakai bahasa Korea, kemudian yang dari Spanyol pakai bahasa Spanyol, nggak ketemu dong, nggak bisa berkomunikasi. Nah, makanya mereka menggunakan bahasa Inggris. Nah, fungsi bahasa Inggris dalam contoh ini adalah sebagai lingua franca. Bahasa Inggris sekarang kan memang lingua franca dia, sebagai international language ya. Kita juga kalau mungkin ke luar negeri, kita tidak bisa bahasa mereka, ya bahasa ibu mereka, mungkin kita juga akan menggunakan bahasa Inggris untuk berkomunikasi. Jadi lingua franca itu adalah communication bridge. Nah, di sini ada contohnya bahasa Swahili ya. Bahasa Swahili ini adalah bahasa yang di Afrika Timur. In East Africa, people from different tribes use Swahili to communicate in markets or in big cities. Jadi di Afrika Timur itu ada namanya bahasa Swahili. Bahasa Swahili itu adalah bahasa dari orang-orang dari berbagai suku yang menggunakan bahasa Swahili gitu ya di Afrika Timur itu untuk berkomunikasi di pasar atau di kota-kota besar. Jadi kan sama seperti kita di Indonesia, beda suku, beda region-nya, beda daerahnya, beda lagi bahasanya. Jadi di Afrika Timur itu mereka menggunakan bahasa Swahili. Swahili itu bahasa yang bisa dimengerti oleh semua suku. Gimana mereka menggunakannya di pasar atau di kota-kota besar. Ya kalau kita mungkin di Indonesia, bridge of communication-nya ya bahasa Indonesia kan, lingua franca kita. Kita ke daerah lain yang tidak kita tahu bahasanya, kita gunakan dulu bahasa Indonesia. Gitu. Supaya bisa berkomunikasi. Nah itu dia lingua franca. And then the second is pidgins. Pidgin the simplified versions. Nah, jadi yang kedua itu contact language-nya bisa dalam bentuknya pidgin. Nah, pidgin ini versi sederhananya, simplified version-nya. How does a pidgin form? Bagaimana kira-kira sebuah pidgin itu terbentuk? Nah, sebelumnya kita ke definisinya dulu. A very simple contact language that has no native speakers. It emerged from an urgent needs for communications, usually among groups of traders or slaves with different languages. Nah, jadi pidgin itu adalah bahasa kontak yang sangat sederhana. Dia tidak memiliki penutur aslinya, gitu. Muncul dari kebutuhan mendesak dan biasanya di antara kelompok pedagang atau budak dengan bahasa yang berbeda. Gitu. Ya, pidgin ini sebenarnya agak susah ditemukan. Gitu ya, tidak seperti lingua franca tadi. Kalau pidgin ini biasanya dia kan kalau lingua franca dia ada bahasa ibunya mereka. Tapi kalau pidgin ini dia tidak memiliki penutur aslinya dan juga tidak punya bahasa ibunya gitu. The pidgins borrow words from the dominant language, substrate, and local languages, substrate. Nah, jadi pidgin itu mengambil kata-kata dari bahasa yang berkuasa, superstratum, dan bahasa-bahasa lokal, substratum. Nah, the characteristic of pidgin is the grammar is very simple with no complex rules, and the vocabulary is limited also. Jadi ciri bahasa pidgin ini dia tata bahasanya sangat sederhana. Tidak ada aturan yang rumit, kemudian kosakatanya juga terbatas. Nah, di mana kita bisa temukan pidgin ini? Here look at the real world example. Tok Pisin ya, Tok Pisin itu di Papua New Guinea. Ya. In Papua New Guinea, this pidgin emerged from contact between English and hundreds of local languages. Words like house and peasant are from English, but their meaning can be expanded or changed. Nah, jadi pidgin ini bisa ditemukan di daerah Papua salah satunya ya, karena Papua ini kan dia boleh dibilang dia
jajahan Inggris begitu. Jadi di sana bahasa Inggris dan banyaknya bahasa lokal itu kan bersatu. Nah, membentuk bahasa yang baru. Seperti kalau misalnya house, di sana juga house, tapi dia tulisannya juga house, memang house gitu, bukannya house yang seperti di English. Kemudian ada pigeon juga. Nah, ini yang digunakan mereka untuk berkomunikasi, terutama di kelompok pedagang atau juga budak-budak pekerja gitu ya, misalnya di sini. Nah, itu dia contohnya ada di Tok Pisin. Itu pidgin. Kemudian kita akan membahas Creole. Setelah ini kita akan melihat bedanya pidgin dan Creole. The third one is Creole, the growing language. How does a pidgin become a Creole? Jadi yang ketiga itu adalah di kontak language atau bahasa kontak itu adalah Creole atau bahasa yang bertumbuh. Nah, bagaimana pidgin itu menjadi Creole? Nah, pidgin ini bisa menjadi Creole. A pidgin that has become the native language of a community. When children grow up with a pidgin as their main language, they naturally develop it. They add more complex grammar, expand the vocabulary, and make it a complete language. Jadi, Creole itu adalah sebuah pidgin yang telah menjadi bahasa ibu di sebuah komunitas. Nah, tadi kan dia kalau misalnya Tok Pisin di Papua tadi, dia asalnya dari bahasa Inggris yang menyatu dengan bahasa suku. Karena diciptakan baru berarti belum ada ininya kan, belum ada istilahnya pada waktu itu belum menjadi Creole. Kenapa? Karena belum ada anak-anak dari orang yang menggunakan pidgin ini yang menggunakannya. Tapi ketika telah menjadi bahasa ibu, nah bahasa ini bisa digunakan dan kemudian bertumbuh, lahirlah anak-anak dari orang yang menggunakan pidgin ini. Nah, timbullah jadinya Creole. Creole ini di mana sebuah pidgin yang telah menjadi bahasa ibu dari sebuah komunitas, ketika anak-anak tumbuh dengan pidgin sebagai bahasa utama mereka, mereka secara alami mengembangkannya, berkembang lagi gitu. Bahasa Tok Pisin tuh sekarang juga menjadi Creole gitu. Mereka akan menambahkan tata bahasa yang lebih kompleks, kemudian memperluas kosakata dan membuatnya menjadi bahasa yang lengkap. Jadi boleh dibilang kalau Creole itu adalah bahasa yang tumbuh dari pidgin tadi. Yang sebelumnya tidak ada native speaker-nya, nah sekarang udah ada native speaker-nya. Nah, yang digunakan oleh anak-anak keturunan dari orang-orang yang menggunakan bahasa pidgin ini. Kemudian ada contohnya, yang real world example-nya. Creole di Haiti, Haitian Creole. It originated from a French-based pidgin during the period of slavery in Haiti. Now, Haitian Creole is the native language and an official language of Haiti. It has complex grammatical rules and is used for everything from daily conversation to literature and news. Nah, jadi kalau di Papua Nugini tadi ada Tok Pisin, nah yang berkembang menjadi Creole gitu ya. Nah, di Haitian Creole ini, di Creole Haiti, itu berawal dari pidginnya yang berbasis bahasa Prancis dan juga bahasa perbudakan. Ini kita mungkin tahu tentang revolusi Prancis ya. Itu jadi marak-maraknya perbudakan pada masa-masa itu. Nah, muncullah bahasa pidginnya gitu ya. Nah, kini Creole Haiti ini adalah bahasa ibu dan bahasa resmi dari Haiti. Kenapa? Nah, karena seperti tadi udah ada keturunannya dari anak-anak yang menggunakan pidgin Haiti tadi, nah berubah menjadi Creole Haiti. Dimana bahasa Creole ini sudah memiliki aturan tata bahasa yang kompleks dan digunakan untuk semua hal, dari percakapan sehari-hari hingga sastra dan juga berita. Jadi udah jadi bahasa nasionalnya. Kemudian ada Creole, Papiamento Creole in the island of Corache, Bonaire, and Aruba. This pidgin that originated from Spanish and Portuguese is now the native language for most residents. Nah, jadi ada namanya Creole Papiamento, itu di Kepulauan Curaçao, Bonaire, dan Aruba gitu ya. Nah, pidgin ini berasal dari bahasa Spanyol. Ini sebuah daerah Spanyol dan Portugis gitu.
Pidgin yang terbentuk dari bahasa Spanyol dan Portugis. Nah, kini menjadi bahasa ibu dari sebagian penduduk di Curaçao itu ya, di Bonaire. Nah, itu jadi contoh Creole. Jadi Creole itu adalah Pidgin yang berkembang. From Pidgin to Creole and back again. Nah, jadi bisa juga dari Pidgin, kemudian Creole, dan kembali lagi menjadi Pidgin. Ada namanya, what is the Creole continuum? Creole continuum. Sometimes a Creole continues to interact with its higher status, super straight language. This can create a spectrum of language variations called the Creole continuum. Nah, kadang-kadang sebuah bahasa Creole itu terus berinteraksi dengan bahasa superstratumnya. Nah, yang memiliki status lebih tinggi. Nah, kalau misalnya tadi kan di top pisin itu ada bahasa Inggris dengan bahasa suku, berarti yang superstratumnya adalah bahasa yang memiliki status yang lebih tinggi ya, bahasa Inggris gitu. Nah, ini bisa menciptakan spektrum bahasa yang disebut continuum Creole. Nah, continuum Creole ini ada pula 3 bagiannya. Ada Basilek. Basilek itu adalah the purest Creole language, farthest from the superstrate. Jadi bahasa Creole yang paling murni, jauh dari bahasa superstratum. Kemudian ada Acrolek. Acrolek adalah varian bahasa Creole yang paling mirip dengan bahasa superstratumnya. Gitu, kalau misalnya dari top pisin tadi adalah bahasa Inggris, berarti yang kalau Acroleknya itu yang paling mirip dengan bahasa Inggris. Gitu. Kalau Basilek itu jauh dari bahasa Inggrisnya. Kemudian ada decreolizations. The process by which a Creole gradually loses its unique features and becomes more similar to its superstrate. Nah, kalau dekreolisasi ini proses ketika sebuah Creole secara bertahap kehilangan fitur-fitur uniknya dan menjadi lebih mirip dengan bahasa superstratumnya. Jadi kalau misalnya bahasa Inggris dan bahasa sukunya di Papua itu dia dekreolisasi lebih ke bahasa sukunya. Gitu. Nah, ini juga ada contohnya real world example in Jamaica. Speakers can switch from a thick Jamaican Creole, Basilek, to a standard Jamaican English, Acrolek, depending on the situations. Jadi di Jamaica itu penutur bisa beralih dari bahasa Creole Jamaica yang sangat kental gitu ya, Basilek, ke bahasa Inggris standar Jamaica, Acrolek, berdasarkan dengan situasi tertentu. Gitu. Itu dia penjelasan dari continuum Creole ya. Ada 3. Kalau Basilek itu dia lebih ke bahasa jauh dari bahasa superstrate-nya. Gitu. Kalau Acrolek, seperti itu sih. From Pidgin to Creole and back again. Dari Pidgin, Creole, dan kembali lagi ke Pidgin. Ya, what is the Creole continuum? Ada istilahnya continuum Creole di contact languages. Sometimes a Creole continues to interact with its higher status superstrate language. This can create a spectrum of language variations called the Creole continuum. Jadi kadang-kadang sebuah Creole tadi, bahasa Pidgin yang telah menjadi bahasa ibu ya, terus berinteraksi dengan bahasa superstratum yang memiliki status lebih tinggi. Nah, kalau misalnya di Papua tadi ada bahasa Inggris dengan bahasa suku, berarti superstratumnya adalah bahasa Inggris kan. Nah, ini akan menciptakan spektrum bahasa yang disebut dengan continuum Creole. Continuum Creole ini ada 3. Ada Basilek. Basilek itu bahasa Creole yang paling murni, jauh dari bahasa superstratum. Berarti kalau misalnya bahasa suku dan bahasa Inggris tadi di top pisin Papua, Basileknya adalah bahasa yang mirip ke bahasa suku gitu. Jauh dari bahasa superstratum, bahasa Inggris. Yang kemudian ada Acrolek. Acrolek ini varian bahasa Creole yang paling mirip dengan bahasa superstratumnya. From Pidgin to Creole and back again. What is the Creole continuum? Dari Pidgin, Creole, kemudian kembali lagi ke Pidgin.
Nah, ada istilahnya continuum Creole. Ini Miss harap kita juga udah baca ini bukunya ya. Jadi jangan tidak hanya mendengarkan video dari Miss, tapi juga udah baca penjelasannya. Apa itu continuum Creole? Sometimes a Creole continues to interact with its higher status superstrate language. This can create a spectrum of language variations called the Creole continuum. Nah, jadi kadang-kadang sebuah bahasa Creole tadi, bahasa Pidgin yang sudah ada bahasa ibunya, nah, terus berinteraksi dengan bahasa superstratumnya yang memiliki status lebih tinggi. Nah, kalau tadi contohnya di Papua tadi Tok Pisin, bahasa Tok Pisin adalah perpaduan antara bahasa Inggris dan bahasa suku di sana. Berarti bahasa superstratumnya kan bahasa Inggris. Nah, ini bisa menciptakan spektrum bahasa yang disebut continuum Creole. Nah, continuum Creole ini ada 3. Ada Basilek, ada Acrolek, dan juga ada Creolizations. What is Basilek? Basilek is the purest Creole language, farthest from the superstrate. Jadi Basilek itu adalah bahasa Creole yang paling murni, jauh dari bahasa superstratumnya. Jadi dia perpaduan dengan bahasa Inggris dengan bahasa suku, misalnya tadi di Papua ya, tapi dia lebih ke bahasa sukunya, gitu. Kemudian ada Acrolek. Acrolek, the Creole variation that is most similar to its superstrate. Kalau bahasa Creole ini yang paling mirip dengan bahasa superstratumnya, udah mirip dengan bahasa superstratum artinya lebih ke Inggris gitu ya kalau Acrolek. Kalau misalnya contohnya tadi adalah yang di Tok Pisin tadi yang di Papua. Kemudian ada decreolizations, the process by which a Creole gradually loses its unique features and becomes more similar to its superstrate. Proses ini dekreolasi adalah proses ketika sebuah Creole secara bertahap kehilangan fitur-fitur uniknya dan menjadi lebih mirip dengan bahasa superstratumnya. Ya sama sih, mungkin hampir sama dengan Acrolek ya. Cuman dia bertahap seperti itu. Nah, contoh nyatanya ada real world example in Jamaica. Speaker can switch from a thick Jamaican Creole, Basilek, to a standard Jamaican English, Acrolek, depending on the situation. Jadi di Jamaika itu penutur bisa beralih dari bahasa Creole Jamaika yang kental, Basilek, kemudian ke bahasa Inggris standar, Jamaika, Acrolek, gitu ya, tergantung pada situasi. Nah, itu dia. Ada Pidgin, Creole, dan Creole Continuum. Okay? And then we come to conclusions. Kira-kira apa kesimpulannya dari contact languages yang kita bahas tadi tentang bahasa kontak ya, yang dimana bahasa ketika bersentuhan dengan kelompok nah maka okay, and then we come to the conclusions. Tadi Miss sudah bahas bahwa bab yang kelima dari buku Word of ini adalah pada apa yang terjadi secara struktural pada bahasa ketika bahasa-bahasa tersebut saling bersentuhan, gitu ya, contact languages dalam situasi sosial tertentu. Nah, jadi ada 3 key konsepnya. Konsep utamanya kita bahas tadi ada lingua franca, dan juga disebut dengan is a communication bridge, sebuah jembatan komunikasi. Ketika orang-orang berasal dari bahasa ibu yang berbeda, kemudian bertemu, mereka dan bisa membahasakan bahasa standar itu ya, yang banyak digunakan seperti bahasa Inggris, maka bahasa Inggris di sini sebagai lingua francanya. Kemudian ada Pidgin. Pidgin is a simple language without native speakers. Nah, Pidgin ini biasanya terjadi di daerah-daerah perdagangan, daerah-daerah pekerja yang banyak perbudakannya, banyak karyawannya, gitu ya. Nah, Pidgin ini adalah it's a simple language without native speaker. Nah, Pidgin ini dia tidak punya native speakers. Bahasa yang timbul dari
bahasa-bahasa di daerah tempat terjadinya perdagangan itu dengan bahasa standarnya. Tapi dia bukan bahasa ibu tempat tersebut gitu ya. Karena bahasa ibunya kan bahasa suku tadi kalau misalnya top pisin itu. Kemudian bahasa yang dibawa karena perdagangan itu bahasa Inggris. Nah, ketemulah menjadi pidgin. Nah, tapi ketika Creole, Creole ini is a mature language that has become a native language. Creole ini dia pertumbuhan dari pidgin tadi. Ketika pidgin ini digunakan terus, kemudian sudah orang yang menggunakan bahasa pidgin ini sudah memiliki keluarga, memiliki keturunan, anak-anak mereka itu udah lagi tidak menggunakan bahasa pidgin, mereka udah menggunakan bahasa Creole, udah menjadi bahasa ibu mereka seperti itu. Now, all three show how flexible language is in adapting to human social need. Jadi ketiga ini menunjukkan bagaimana fleksibelnya bahasa beradaptasi dengan kebutuhan sosial manusia. Gitu. Misalnya juga kita gitu ya, kalau fenomena kita di kampus ini, bagaimana kita berkomunikasi, mungkin kalau di dalam bahasa Indonesia, di dalam kelas kita menggunakan bahasa Indonesia, bisa juga kita sebut lingua franca itu sebagai bahasa Indonesia itu sebagai bahasa lingua franca kita. Gitu. Oke, mungkin nanti banyak lagi membaca sumber-sumber yang lainnya ya terkait dengan lingua franca, pidgin, dan Creole ini supaya lebih paham lagi. Nah, di setiap akhir penjelasan misalkan memberikan kuis dan juga tugas. Gitu. Jadi memang diharapkan kita memang udah paham mengerjakan kuisnya itu tanpa melihat catatan bahkan, gitu ya, mengerjakan tugasnya. Jadi I hope you can read many sources about the topic, not only from book Wadaf and Fuller. And then thank you everyone for watching this video, and I hope you can do the quiz and assignment well. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.